Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan dari kelompok 6 dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era otonomi. Di mana juga ada rekan-rekan saya. Yang pertama Dita Aprilia Ginting, yang kedua Resti Rindu Sinaga. Ini di sini akan membahas tentang penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk materi pertama yaitu pengertian Renja SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari Renstra SKPD daerah bersangkutan yang mengacu pada RKPD. Renja SKPD ini membuat rancangan kerangka pembangunan SKPD bersangkutan, prioritas pembangunan rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Materi yang kedua, keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen lainnya. Yang pertama, RKPD merupakan jabaran dari RPJMD yang didasarkan kepada visi dan misi daerah yang bersangkutan. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Penyusunan anggaran tidak didasarkan pada Renja SKPD, tetapi dengan RKPD. Yang ketiga, konsistensi yang perlu dijaga antara Renja SKPD dan RKA yang disusun oleh SKPD bersangkutan. Materi yang ketiga yaitu kerangka penulisan Renja SKPD. Agar penulisan ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka penyusunan kerangka penulisan Renja SKPD ini juga pedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008. Berikut beberapa contoh dokumen yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu, di mana analisis ini berpendapat bahwa evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya diperlukan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa faktor keberhasilan dan yang kendala yang dihadapi saat melaksanakan pembangunan daerah di tahun lalu. Informasi ini sangat berguna dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Berikut program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun berikutnya dalam penyusunan rencana SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya adalah perumusan kebijakan pembangunan tahunan. Dalam melakukan perumusan kebijakan pembangunan daerah pada Renja SKPD ini, aspek yang perlu diperhatikan adalah hasil evaluasi tahun pelaksanaan Renstra SKPD yang bersangkutan. Dalam hal ini, kebijakan yang dirumuskan sebaiknya terfokus pada pemecahan masalah dan kendala jangka pendek yang ternyata menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang terikat dengan tupoksi Renstra SKPD yang bersangkutan. Kebijakan yang menengah sebaiknya dimasukkan pada penyusunan Renstra SKPD berikutnya. Analisis kemampuan sumber pembiayaan. Untuk daerah dengan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang telah maju seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali, serta daerah perkotaan pada umumnya, sumber pembiayaan pembangunan yang cukup besar adalah berasal dari DBH, khususnya yang berasal dari dana bagian hasil pajak. Untuk daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan kehutanan, maka sumber pembiayaan yang cukup besar berasal dari DBH khusus untuk sumber daya alam. Sedangkan untuk daerah yang kegiatan industri seperti perdagangan dan jasa masih belum berkembang dan miskin dengan sumber daya alam bernilai tinggi, maka ketersediaan dana untuk sumber pembiayaan pembangunan sebagian besar berasal dari DAU atau DAK. Daerah seperti ini umumnya mempunyai sumber dana yang sangat terbatas dan kegiatan penggunaannya sangat tergantung dari sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintahan pusat. Demikianlah penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Penetapan program dan kegiatan prioritas.
Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan dalam penjabaran lebih lanjut program dan kegiatan pada penyusunan RKPD. Pertama, bila mana RPJMD bersangkutan mempunyai beberapa agenda pembangunan daerah, maka program dan kegiatan dalam RKPD merupakan jabaran lebih rinci dari agenda pembangunan tersebut. Kedua, bila mana Renstra SKPD tidak mempunyai agenda pembangunan secara eksplisit, tetapi adalah langsung dalam bentuk program umum, maka penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan Renca SKPD adalah merupakan jabaran lebih konkret dan rinci dari program umum yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD institusi tersebut. Materi selanjutnya adalah indikator dan target kinerja. Penggunaan indikator dan target kinerja dalam penyusunan Renca SKPD ini biasanya dilakukan dengan jalan memasukkannya pada matrik program dan kegiatan. Karena jumlah program dan kegiatan ini umumnya cukup banyak, maka biasanya matrik ini diletakkan sebagai lampiran dari buku dokumen Renca SKPD tersebut. Untuk lebih operasionalnya, dalam matrik program dan kegiatan tersebut dicantumkan pula pagudana indikatif. Untuk masing-masing kegiatan, berikut unit kerja dalam institusi SKPD bersangkutan yang akan melaksanakannya. Materi terakhir adalah pagudana indikatif. Pagudana indikatif pada dasarnya merupakan perkiraan kebutuhan dana secara kasar, dapat melaksanakan program dan kegiatan bersangkutan. Sebagaimana disinggung terdahulu, bahwa perkiraan kebutuhan dana ini seharusnya didasarkan pada standar anggaran belanja atau yang biasa disingkat dengan SAB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Bila mana SAB untuk program dan kegiatan tertentu ternyata belum tersedia, dapat digunakan perkiraan dari tenaga teknis yang terdapat pada SKPD bersangkutan. Jadi kesimpulannya dengan materi ini yaitu Renca SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari Renstra SKPD daerah bersangkutan yang mengacu pada RKPD. Renca SKPD ini membuat rancangan kerangka pembangunan SKPD bersangkutan, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sekian hasil dari pembahasan materi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.